Cerita reinkarnasi. Cerita ini diambil dari kisah nyata James Leininger. Jadi, James Leininger adalah salah satu contoh terkenal yang dikaitkan dengan fenomena reinkarnasi. Namun, penting untuk menyadari bahwa klaim-klaim seperti ini tetap menjadi subjek perdebatan dan penelitian ilmiah yang berlanjut. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang fenomena ini dan berbagai kemungkinan penjelasannya. Pengalaman James Leininger James Leininger lahir pada tahun 1998 di San Francisco, California. Ketika dia masih sangat muda, sekitar usia 2-3 tahun, dia mulai memiliki mimpi dan kenangan mengerikan tentang pertempuran udara selama Perang Dunia II. James akan sering bercerita tentang pengalaman tersebut kepada orang tuanya, Bruce dan Andrea Leininger. Pada awalnya, orang tua James menganggap ini sebagai mimpi biasa yang dialami anak kecil, tetapi ketika James mulai menyebutkan nama-nama kapal dan pilot yang spesifik, itu menjadi lebih membingungkan. Dia sering menyebutkan pesawat terbang seperti Corsair, dan bahkan menggambarkan insinyur mekanik yang bekerja di kapal induk. Ketika orang tua James mulai menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa cerita-cerita James mencocokkan dengan pengalaman nyata dari seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat bernama James Houston. James Houston adalah seorang pilot yang tewas dalam pertempuran udara di atas Iwo Jima pada Perang Dunia II. Dia mengoperasikan pesawat Corsair, sebuah pesawat tempur yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama perang. Orang tua James Leininger, yang awalnya skeptis terhadap reinkarnasi, menemukan bahwa cerita James tentang James Houston sangat mendalam dan mendetail. Dia bahkan menggambarkan di mana dia dijatuhkan dan mengatakan bahwa dia sakit parah dan meninggal di suatu tempat di Laut Pasifik. Hal ini menciptakan kesan yang sangat kuat bahwa James Leininger mungkin adalah reinkarnasi dari James Houston. Bukti-bukti tambahan Selain kenangan dan cerita-cerita tentang James Houston, ada beberapa bukti tambahan yang mendukung klaim reinkarnasi James Leininger. Misalnya, James memiliki ketertarikan yang tidak wajar pada pesawat-pesawat dan Perang Dunia II pada usia yang sangat muda. Dia bahkan bisa mengidentifikasi berbagai jenis pesawat tempur dari model yang berbeda. Kemudian, ada catatan bahwa James memiliki bekas luka pada tubuhnya yang menyerupai luka tembak yang dialami oleh James Houston pada Perang Dunia II. Namun, ini adalah bukti fisik yang lebih sulit untuk diverifikasi. Berikut ini beberapa penjelasan ilmiah yang diajukan untuk kasus-kasus seperti James Leininger adalah 1. Pengaruh lingkungan. Beberapa skeptis berpendapat bahwa pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh oleh anak-anak mungkin dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Mereka mungkin secara tidak sadar menyerap informasi dari orang dewasa atau media. 2. Konfirmasi selektif. Orang tua James Leininger mungkin secara tidak sadar mencari tanda-tanda atau informasi yang mendukung klaim reinkarnasinya, mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai. Ini bisa menciptakan ilusi bahwa cerita-cerita James lebih cocok dengan James Houston daripada yang sebenarnya. 3. Penyimpangan kognitif. Anak-anak kecil dapat memiliki imajinasi yang kuat dan sering kali membangun cerita-cerita yang kompleks. Mungkin saja apa yang tampak sebagai kenangan sebenarnya adalah hasil dari imajinasi yang kuat. 4. Ketidakpastian ingatan. Ingatan anak-anak mungkin kurang stabil dan rentan terhadap perubahan seiring waktu. Cerita-cerita yang diceritakan oleh James Leininger mungkin telah berkembang atau berubah seiring berjalannya waktu. Kesimpulan. Kisah James Leininger dan cerita-cerita sejenisnya tentang reinkarnasi adalah fenomena yang menarik dan kontroversial. Mereka menciptakan pertanyaan tentang sifat ingatan, imajinasi anak-anak, dan kemungkinan kehidupan setelah kematian. Meskipun kasus-kasus seperti ini tetap menjadi misteri, mereka juga memberikan kesempatan untuk lebih memahami pikiran manusia, bagaimana ingatan bekerja, dan bagaimana kita menciptakan identitas kita.
Apakah reinkarnasi adalah penjelasan yang tepat atau hanya hasil dari faktor-faktor lain yang lebih kompleks? Pertanyaan ini tetap menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang terus berlanjut.